Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, kebijakan larangan mudik lebaran sudah berakhir pada 17 Mei kemarin. Memasuki 18 Mei, apakah mobilisasi masyarakat sudah dapat berjalan normal? Ya, kita akan membahasnya dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting. Selamat pagi, Pak Alexander. Selamat pagi, salam sehat. Ya. Salam sehat, Pak. Bapak, larangan mudik ini kan sudah selesai. Lalu adakah aturan baru yang mungkin ini masyarakat harus ketahui usai berakhirnya larangan mudik ini untuk lagi-lagi untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, jadi bahwa peniadaan mudik itu kan diatur di Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur selama berapa hari sampai tanggal 17 kemarin, dan itu sudah selesai, jadi tanggal 6 sampai 17. Tapi surat edaran Satgas nomor 13 tersebut diberlakukan juga dengan adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021, di mana di situ berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Jadi itu dilakukan dari mulai tanggal 22 April sampai 5 Mei dan kemudian 18 Mei sampai tanggal 24 Mei. Jadi adendum itu masih tetap diberlakukan. Oleh karena itu pengetatan, penyekatan itu masih dilaksanakan. Jadi setiap mereka yang kembali ke kota asal, kembali ke Jakarta, maka harus melengkapi dokumen yang ada, dokumen perjalanan. Dan kemudian juga termasuk juga surat yang menyatakan bahwa mereka bebas COVID. Jadi artinya apakah itu rapid test antigen, genos, ataupun PCR harus ada melengkapi dalam perjalanan tersebut. Jadi ini kuncinya adalah dalam rangka untuk mencegah supaya tidak terjadi transmisi yang sporadis dan infeksi ini tidak ada di komunitas dan kemudian paling tidak kita bisa meminimalisasi. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang sudah menerobos pergi untuk mudik dan mereka juga yang menerobos kembali dari mudik, ya paling tidak kalau sudah sampai di rumah masing-masing lapor kepada RT-nya atau kepada RW-nya dan mereka harus 5 hari di rumah masing-masing untuk pengamatan dan kemudian nanti akan dilakukan kontak tracing. Jadi artinya bagi mereka yang ketat dilakukan terus ya Pak ya oleh tim Satgas. Lantas bagaimana skemanya Pak untuk memastikan warga ini yang kembali dari kampung mereka, pengawasannya tadi yang seperti Bapak katakan itu skemanya seperti apa? Teknisnya di lapangan, apakah betul-betul diawasi selama 5 hari ketat dari tim medis atau bagaimana Pak skemanya? Ya, jadi skemanya itu adalah dengan diperpanjangnya PPKM skala mikro. Jadi PPKM skala mikro itu sudah diperpanjang dan ini adalah menjadi atensi Bapak Presiden. Dan kemudian juga melalui PPKM skala mikro, kita akan mengkontrol dan mengendalikan, mengawasi semua mereka yang datang. Oleh karena itu di DKI, semua RT itu diaktifkan oleh kelurahan untuk mengidentifikasi siapa yang pulang. Dan kemudian dilakukan pengamatan. Mereka harus 5 kali 24 jam ada di rumah dan kontak tracing yang ada di PPKM skala mikro akan melakukan tugasnya untuk melihat apakah mereka termasuk close contact atau termasuk mereka yang bergejala atau mereka yang konfirmasi. Dan kemudian kalau terjadi perburukan, mereka harus segera masuk ke rumah sakit. Sehingga rumah sakit jangan melulu isinya yang dicari adalah ICU, ruang isolasi masih ada. Jadi oleh karena itu kita mencegah juga supaya tidak ada perburukan dan angka mortalitas tidak meninggi. Semakin dini, semakin baik. Oleh karena itu bagi mereka yang bergejala harus segera melapor. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, pemerintah akan menjamin seluruh keselamatan dan keamanan masyarakat. Pemerintah menjamin keselamatan masyarakat, ruang isolasi tadi juga disebutkan di rumah sakit masih ada. Nah Pak, memang kan sekarang ini baru masuk tanggal 18, artinya pengetatan, baru masuk masa pengetatan. Tapi di masa mudik dan juga arus balik ini sudah ada. Kemarin juga arus balik sudah ada sebagian masyarakat yang kembali ke Jakarta. Apakah sudah ada masuk data begitu kenaikan angka kasus COVID-19 di daerah maupun di Jakarta melihat masyarakat sudah berpindah kembali ke area Jabodetabek? Ya, jadi sampai saat ini sebagaimana dilaporkan oleh Kasatgas COVID-19, Letnan Jenderal Doni Munardo, masih dalam pengendalian.
kita lihat bahwa kalau laporan update kasus 17 Mei itu bertambah ada 4.295 kasus. Jadi belum ada sampai kenaikan sampai 100%. Dan kemudian angka kematian masih tetap tinggi, 212 kasus, sehingga angka kematian secara total 48.305. Tapi kasus sembuh juga meningkat 5.754. Artinya apa yang disampaikan oleh Kasatgas Letnan Jenderal Doni Monardo bahwa pengendalian masih berjalan dengan baik, tapi yang perlu kita minta adalah partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus kooperatif. Jadi bagi mereka yang pulang, yang kembali dari mudik, harus melengkapi dokumennya, harus mempunyai hasil laboratorium, apakah itu PCR atau rapid test antigen atau genos. Dan bagi mereka yang positif harus bersedia untuk diisolasi. Dan kemudian bagi mereka yang sudah tiba di rumahnya masing-masing, harus lapor kepada RT, kepada RW. Dan kemudian mereka harus berada di rumah 5x24 jam, dan PPKM skala mikro akan mengaktifkan kontak tracing. Dengan demikian kita akan dapat mencegah dan kemudian membatasi mobilitas mereka yang kasus terkonfirmasi ataupun kasus yang bergejala. Jadi yang paling penting itu adalah close contact. Mereka yang pulang dari daerah terjangkit itu semua termasuk close contact. Jadi close contact itu harus dilakukan kontak tracing. Jadi pemerintah sudah menyiapkan kontak tracing-nya, sudah menyiapkan untuk rapid test antigennya. Sekarang yang kita minta adalah partisipasi masyarakat. Jadi semua ini memang tidak nyaman, tetapi ini adalah untuk keamanan dan keselamatan kita bersama. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, artinya ketika sudah balik dari kampung halaman juga harus melakukan serangkaian tes untuk proses tracing dan juga mengetahui status kesehatan dari orang yang mudik tersebut. Pak Alex, kalau kita bercermin libur-libur panjang sebelumnya ini sempat terjadi kenaikan kasus. Tidak menutup kemungkinan juga warga yang balik dari pasca mudik lebaran ini juga bisa berpotensi untuk menimbulkan kenaikan kasus. Apa antisipasi dari Satgas, Pak, untuk menghadapi jika terjadi adanya lonjakan kasus COVID-19 ini? Yang pertama adalah bahwa PPKM skala mikro sudah diperpanjang. Kemudian kita sudah mengaktifkan posko desa dan posko kelurahan. Demikian juga dengan perangkat-perangkatnya termasuk puskesmas dan kontak tracing. Yang berikut adalah bahwa pemerintah juga sudah mengatur tempat pusat-pusat keramaian, wisata, kemudian pusat perbelanjaan, supaya tidak memenuhi lebih dari 50%. Yang berikut juga adalah bagi mereka yang bergejala dan yang sakit, kita harapkan sudah harus berobat ke klinik atau ke puskesmas. Dan rumah sakit sudah tentunya bersiap, baik di ruang isolasi perawatan maupun di ruang ICU untuk menghadapi lonjakan kasus. Tapi sampai saat ini, BOR kita masih aman. Walaupun di Sumatera BOR meningkat, tapi kita tetap menjaga bahwa kasus yang dari Sumatera jangan sampai pindah ke Pulau Jawa. Karena kalau masih pindah ke Pulau Jawa meningkat, Sumatera meningkat, ini yang disebut efek bola pingpong. Jadi oleh karena itu, pengetatan, pengencangan di berbagai perbatasan ini tetap kita laksanakan. Artinya pemerintah sudah bersiap dari berbagai infrastruktur. Dan dalam rangka penanggulangan ini semuanya adalah kolaborasi. Kolaborasi berbagai lintas kementerian, kelembagaan, pemerintah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kalau masyarakat tidak bisa berpartisipasi, kita akan susah dan repot untuk melakukan pengendalian. Tetapi dengan partisipasi masyarakat, dan kalau masyarakat merasa PPKM mikro ini adalah menjadi miliknya, tentu ini akan menjadi lebih baik dalam pengendalian penyakit tersebut. Ya, Pak Alex tadi disebutkan Bapak di level kita tuh masih saat ini masih aman, tidak sampai 100% peningkatan kasus COVID-19. Kita masih ada penambahan kasus 4.000 dan itu masih belum sampai 100% dan masih bisa dikendalikan. Bisa Anda jelaskan sekarang ini kondisinya di berapa persen dan mengapa ini masih bisa dikendalikan? Lalu juga efek pingpong, tadi disebutkan efek pingpong Sumatera. Ini bisa dijelaskan lebih detail, lebih rinci seperti apa maksudnya, Pak? Jadi seperti kita ketahui berbagai laporan yang ada bahwa PPKM skala mikro diperpanjang tentu ada parameternya dan itu masih 30 provinsi.
Ada 4 provinsi yang bebas dari penerapan parameter PPKM Mikro, yaitu Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo. Ini masih di bawah indikator. Tetapi bagi 30 provinsi, ini harus kita lihat bahwa mobilitas masyarakat masih tinggi. Jadi misalnya ke lokasi wisata ada kenaikan sampai 38%. Kemudian juga kita lihat bahwa di dalam saat momentum Idul Fitri, kenaikan mobilitas itu mencapai 100%. Dan ini berpotensi untuk terjadi infeksi dan terjadi transmisi di antara sesama mereka yang kontak erat. Dan kemudian yang dimaksud dengan bola pingpong itu adalah bahwa Sumatera sebelum libur Lebaran itu kasusnya sudah meningkat. Angka kesakitan sudah memberikan kontribusi yang bermakna pada angka nasional. Sehingga kita lihat kalau waktu libur kemarin banyak yang mudik, ada sekitar 400 ribuan. Dan kalau mereka kembali ke Jakarta, kembali ke DKI, kita harapkan mereka ini semua dites. Jangan virus yang mereka dapat di Sumatera membawa ke Jakarta, sehingga akhirnya di DKI angka meningkat. Dan kemudian di Pulau Jawa meningkat, Pulau Sumatera meningkat. Jadi efek bola pingpong inilah yang harus kita jaga melalui penyekatan di daerah penyeberangan. Baik, artinya partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membatasi mobilitas dalam larangan mudik ini, Pak. Terima kasih Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak. Ya, pemirsa, sayangi keluarga dengan tidak mudik dan tidak piknik. Silaturahmi tetap bisa kita jalin secara virtual. Didukung oleh